Halo. Kembali lagi di Nimu. Di Merokes segmen Nimu. Ya, Yoy. betul. Ya, kali ini kita akan sedikit menjelajahi sebuah jurusan yang apa ya? Naon? Oh enggak. Naon sih yang di luar? FOMO atuh anjing pengen ikut. Kita akan menjelajahi sebuah jurusan yang sangat niche. Jadi sedikit sekali mungkin yang nonton ini juga ada yang baru tahu mungkin ya. Ya. Niche. Kis. Streams. Jurusan apa dulu kasih? Iya kan ini di present. Iya. Mungkin kalian belum pada tahu semua tapi ada jurusan ini dan kita juga akan membahas salah kaprah tentang jurusan ini. Iya. Dan kita sudah hadirkan di tengah-tengah kita semua. Betul. Dalangnya. Tugu Candi Cangkuang. Cosplay guys. Yang nendang perahu. Maafin ya guys kalau sekarang jadi gunung. Kita bersama Kang Taya. Iya, Kita iya. sebutnya Kang. Kang. Ya. Kang. Oke. Kang Kenapa Taya. tuh Kang? Dari jurusan mana Kang Taya? Halo guys, perkenalkan dulu. Banyak Sunda guys. Halo Kaca Bintrasa. Jadinya radio Sunda. Jadi inget Canggih Gar. Teng ning. Nah, perkenalannya semuanya. Nama saya Ataya, biasa dipanggil Taya, Tai atau Taya. Sorry. Oh, Tai. Aye. Ya. Aye. Salah. Itu gening film kartun anak-anak. Apa tuh? Tayo. Sering disebut gitu juga. Ya, sama Yo. Betul. Oke. Sama cewek pick me. Taya. Taya. Taya bukan Tayo san. Taya. Taya. Tai anjing. Apa ini episode? Cok. Sambil gini-gini nih. Kita suruh penonton rating Oni-chan kita ya. Ya. Oke, siap. Aduh. Dari gua ya. Oni-chan. Tidak. Oke, jadi jurusan. Satu-satu. Enggak. Malu. Lanjut lagi. Kayak tadi kata Kang Farhan. Emang itu tuh emang malu-maluin dulu di awal emang malu-maluin. Oh iya, harus memalukan ya. Emang. Betul. Kunci suksesnya emang di situ. Oh, biar Santai. sukses kita harus malu ya. Iya, Harus iya. malu. Oke. Kembali lagi. Aneh banget ya tiba-tiba rating on Nichan. Aneh. Tiba-tiba rating on Nichan ya. Merinding langsung Tiba-tiba masuk ke Itu tuh kalau terlalu ngikutin kata otak tuh. Iya. intuisif tag. Ya, itu Iya. sih talk. Ya, kayak gitu tuh. Kayak gitu. Lanjut tadi ya. Ya. Kenalan nama gua Taya dari Unpad Universitas Pajajaran. Unpad lagi Unpad. Fakultas. Karena kita nggak ada bintang tamu lain ya. Unpad ya. Oh kemarin UPI ya. Oh ini baru pertama ya. Iya. Perdana. Sorry. Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Sunda. Alah. Oke, sekian podcast dari kita. Kan udah tahu ya. Oh iya. Gak usah dijelasin. Sastra Sunda. Nah, sangat niche kan, bener kan gue kan. Nih, Orang-orang mungkin taunya sastra Indo, sastra Inggris, sastra Rusia. Jepang, Jerman, Cina. Ah. Sastra Cina maksudnya Pak. Gak usah sampai nunjuk bangke. Gak usah sampai nunjuk. Iya sih, iya. Nah, kenapa sastra Sunda yang dipilih? Nice. Sekian Pak. Langsung. Pertanyaan bagus, good question. Good question. Bahasa Sundanya apa good question? Patarasan anu saya. Iya. Patarasan anu saya gitu. Itu. Kenapa Sastra Sunda? Bagus banget pertanyaannya. Jadi awal mulanya seperti ini. Kebetulan latar background saya teh dari Nah, Sunda tuh. Saya Udah keluar. Udah keluar. biasa lah. Yes. Nah, Besar. latar background saya teh dari SMK. Kebetulan SMK-nya ini SMK Seni. Ya, SMK 10. Betul. Ya. Betul. Kalau pendengar-pendengar di sini atau penonton yang tahu SMK 10 itu tuh nama lainnya SMKI. Nah, SMKI. ya SMKI ini kebetulan cuman ada 8 di Indonesia. 8 seluruh Indonesia. Seluruhnya. Betul. Dari 38 betul provinsi.
Betul tidak 38? Betul. Ya, betul. Ya kan 38. Ya, yang Betul. terakhir saya Salah. tahu, yang terakhir Jangan saya salah, tahu. betul, ya. salah nih. Betul, Salah. Dari 38 cuma ada 8 tuh. Berarti emang kata gue juga niche banget. Nah, Nis. Kecil. kenapa ada 8 tuh, ya kan? Karena di SMK ini mewakili kesenian dari daerahnya masing-masing. Ah. Contoh. Di Bandung, Bandung. mewakili Jawa Barat. Ya. Buat SMK 10. Ya. Nah, SMK itu for your info ya guys, kepanjangannya Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Karawita. Karawita. Bukan kejuruan berarti ya. Betul, Iya. betul. Karawitan. Betul. Nah, itu tuh mewakili daerah masing-masing. Contoh, yang dulu gua sekolah itu mewakili Jawa Barat, kesenian Jawa Barat. Ada juga yang di Padang, ada juga yang di Bali, yang di Jawa, dan di Kalimantan dan yang lainnya gitu. Karena ada Oke. 8 sekolah di Indonesia kayak gitu. Nah, saya tuh masuk kuliah setelah menempuh 3 tahun itu ya. Masuk kuliah bingung. Bingung. Gundah Bingung. gulana gitu. Betul, muncul dilema. Wih. Betul. Nah, Mending, lebih mending itu daripada 1 semester keluar. Ya. Nah, siapa ya? Saatnya keluar kata-kata. Ada di temen gua. Pak, udah benci. Lanjut. lanjut. Gua udah tenang anjing. Sebulan gak ngedenger gitu, anjing mau denger lagi tai. Nah, bingung lah di situ dilema karena yang dari SMKN 10 Bandung biasanya pilihannya yang normal ya, yang lumrah ya gitu, yang banyak gitu ya, yang nggak asing gitu. Antara ke ISBI atau Pasti ISBI seni-senian. itu yang dimana kuliahnya itu jurusan kesenian. Seni. Kesenian lagi. Nah, bingung lah saya di situ. SMK udah seni. Terus saya kayak punya apa ya? Kayak pertanyaan lah dari diri saya gitu kan. Kayak mau seni lagi nih atau mau explore yang lain gitu kan. Kebetulan saya kan anaknya nge-explore banget gitu, hal baru, seneng banget tuh nge-explore hal baru. Saya ada explorer banget. Oi, jalan. Saya ada Explorer. Kebetulan gue bawa petanya gitu guys. Sama bootsnya nggak nemu nih. Sama troll tua pemarah ada. Jembatan ada. Emang lu suka NPC bukan karakter utama. Tapi ada kan, bener kan? Emang ada. Iya, Emang ada. tapi dia suka NPC. Kenapa NPC? Iya. Tuh pemar. Terus Nah. kenapa? Ya udahlah, saya dari situ karena emang suka nge-explore hal baru. Cobalah yang enggak seni, cuman masih ada kaitannya. Oh, Nah, oke. Kayak gitu, masih ada kaitannya. Ya udahlah, lihat di Google ya, yang masih ada jurusan kuliah yang masih ada kaitannya dengan seni. Ternyata ada tuh keluar kuliah jurusan sastra. Sastra. Nah, sastra. Lu pada udah tau dong, sastra tuh banyak kan? Ya, Mesin, banyak. sastra Indonesia. Sastra mesin enggak? Indahnya persahabatan. Konten itu konten. Nah, itu konten. Konten. Ada sastra Indonesia, Inggris, Jerman, Biasa Jepang, ya. kayak gitu. Ini kok sastra luar semua gitu kan? Nah, pengen nih yang lokal gitu kan? Lokal Iya. pride. Lokal pride, lokal pride. Nah, di situ ketemulah sastra Sunda. Ada di mana? Di Universitas Pajajaran. Wih, menarik nih. Menarik nih, gitu kan? Ya udahlah, saya coba mengulik apa sih isinya sastra Sunda itu ada apa aja gitu kan. Kebetulan yang kaitannya dengan sastra identik dengan membaca. Iya. Oh iya. Kebetulan dengan membaca saya itu orang yang emang agak sulit ya belajar dengan membaca. Kebetulan saya itu Literasinya agak kurang gitu. ya. Cuman saya tipe yang pendengar. Iya. Nah, tipe Belajarnya dengan mendengar gitu kan. betul kayak gitu. Belajar dengan mendengar. Nah, saya agak bimbang juga nih. Aduh, bakal kuat nggak nih di sastra? Pasti banyak bacaan gitu kan, bahan bacaan. Ya udahlah, saya nota apa namanya? Udah bodo amat lah, gimana nanti gitu kan? Hajar dulu aja. Nekat dulu aja. Masuklah di situ. Ternyata banyak banget hal-hal yang di luar sastra. Di jurusan itu yang dipelajarin selain sastra ternyata. Ternyata. Banyak banget.
Kenapa tadi gue bilang banyak yang salah kaprah? Soalnya gue juga termasuk yang salah kaprah sama jurusan sastra ini. Gua kira sastra ini tuh belajar bahasa. Misalkan sastra Inggris, oh berarti belajar tentang bahasa Inggris, bagaimana membuat puisi atau membuat lirik dari bahasa Inggris. Awalnya gua kira begitu, tapi Iya. ternyata bukan. Ah. Lebih ke memperdalami sejarah dari kesastraannya ini kan. Betul, itu juga dibahas. Jadi di dalamnya itu ya ternyata ada 4 kajian. 4 kajian. 4 kajian. Empat pilar nih. Betul, 4 pilar penopang si Sunda ini ya kan. Apa aja? Excel. Apa aja? Satu. Tentunya kesusastraan. Kesusastraan. Belibet ya. Apa tuh? Apa tuh? Kesusastraan tuh bahasa Sunda kesastraan. Iya. Dunia Kesastraan. kesastraan. Kayak gitu. Oke. Kedua, Wah. ada linguistik. Oh, Linguistik. Apa tuh linguistik? Apa sih, Kang? Apa Linguistik? Apa sih Kang? Linguistik itu mempelajari bahasa. Ah. Bahasa, penyusun kata. Logat-logat. Betul. Ketiga, Filologi. filologi. Apa tuh filologi? Filologi. Baru dengar? Iya. Baru dengar. Apa tuh filologi? Jadi kerennya filologi ini, dia tuh mempelajari tentang naskah Sunda kuno. Wah. Wow. Wow. Naskah Sunda kuno kayak poneglyph kalau kalian pemirsa One Piece. Nah, Tahu Itu kan? udah berapa poneglyph yang di kebetulan udah poneglyph utamanya ini udah ada. Udah ada. Ya, Oke. naskah Sunda kuno yang ini tuh udah ada indungnya gitu kan. Kayak gitu. Awal dari semuanya tuh. Betul. Dia nggak ngerti poneglyph. Induk. Ya gua enggak Aduh, Pak. gua enggak nonton One Piece. Enggak tahu, sorry banget ya, Pak. Sorry banget. Nah, kayak gitu kan. Empat, Empat. dokumentasi budaya. Dokumentasi. Buaya. Seputar Budaya. 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 Tanya budaya. Buaya. Waduh. Budaya. Waduh. Itu mah Makanya dokumentasi dia dong. Makanya gua Oh. kaget kenapa sih aja tiba-tiba kagep. Iya. Kirain aduh tersepil nih kalau gua buaya. Oh gitu. Oh, sorry ya Ci. Sorry ya, Cil. Aman aja. Aman aja. Aman Udah aja. di tahap accept aja. Apalah gitu. Udah ya, Udah menerima kan ya. denial ya. Denial ya. Oke. Dokumen budaya ini ya itu sesuai dengan namanya membahas seputar budaya-budaya yang ada di Tatar Sunda ini. Nah, kayak gitu 4 kajian utama yang dipelajari dalam sastra Sunda ini. Nah, kayak gitu. Yang jadi favorit Kang Taya. Favorit. Good question lagi guys. Good question. Passion lagi aja nih dari gue. Wancoy. Kepikirannya itu. Gue dari tadi merhatiin Jason gini. Ya kayaknya kena sindrom deh. Sindrom nyampe ya. Sindrom nyampe. Gila, nyampe. Gua nyampe. Favorit saya. Favorit saya kebetulan sekarang kan udah masuk semester 6 ya. Jadi pada itu udah harus memilih BKU. BKU itu bidang kajian utama. Ya. Nah, dan saya itu memilih filologi. Filologi. Betul. Filologi tadi sebut. Tadi teh apa filologi? Membahas naskah Sunda. Oh iya, naskah Sunda. Naskah. Aduh. Saking terkesimannya gue sampai ngeprem. Filologi. Frame lagi ya guys ya. Filologi, mempelajari naskah. Betul. Oke. Betul. Naskah favorit. Oh good question. Oh, buat kusir ya. Good. Bakal dapat pujian ini. Tapi bagus guys juga itu. Oh iya. Di situ lo nyampe. Selama dipelajarinya di bidang filologi ini, naskah favorit saya tuh ada namanya naskah Bujangga Manik. Apa itu Bujangga Manik. Apa tuh Bujangga Manik? Betul. Manik tuh ini aksesoris. Manik-manik Itu manik-manik. ajaib. Oh, manik-manik. Itu manik-manik. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Sorry. Manik-manik. Ya, ya. Ada daerah tuh namanya Manik Malaya. Tasik. Tasik. Udah jangan dilanjutin lah. Susah gue gak nemu lagi. Nah, naskah Bujangga Manik ini membahas izin juga ya kepada guru saya Pak Undang gitu kan. Undang. Izin. Ya. Nah, naskah Bujangga Manik ini Kalau nggak diizinin ntar digebukin. aduh Dosen mau dipukul. Aduh kayak Fayad Abiansyah. NPM. Unpas HI. Unpas HI 2020
sampai 2021. Gak nyampe ya. Oh gak nyampe 2020 sampai 2020 pertengahan. Bangke. Grafik desain helipad. IG-nya @payan_afiansyah. Gua ya. Semua. Gua ya. Udah. Parah anjing. Di doxing. Kacau. Udah. Aduh. Nah sekarang pujangga manik. Balik lagi. Oke, pujangga manik. Nah, membahas tentang seorang pujangga yang dia berkelana dari kerajaannya. Oh, Berkelana ke sorry. Pujangga tuh apa? Barangkali ada yang nggak tahu nih. Pujangga tuh apa? Bujangga itu bisa dibilang seorang pemuda lah ya. Dan kebetulan dia latar belakangnya seorang pewaris tahta di kerajaan itu. Oh, Pangeran. pewaris tuh. Pewaris. Bukan perintis Oh, dia. kita kan perintis. Kita perintis. Kita perintis, generasi perintis ya. Rezim berarti dia bagian rezim zaman itu. Zaman itu, Ya. zaman itu, betul sistemnya rezim masih rezim ya. Dan ceritanya adalah huru hara di kerajaan itu yang menyebabkan si bujangga tersebut tuh si tokoh utama dalam cerita ini tuh jadi musafir lah dia keluar kerajaan. Musafir, orang yang bepergian jauh. Betul. Menjelajahilah dia semua Tatar Sunda. Nah, Tatar Sunda apa nih? Nah, Tatar Sunda itu daerah seluruh Sunda gitu. Berarti tadi ada yang Si siapa Si itu? Brok. Si Brok. Nah, seluruh Tatar Sunda itu ya kan, seluruh daerah Sunda. Nah, kenapa saya suka dengan naskah itu karena kan pada zaman dahulu tuh ternyata sudah ada nama daerah masing-masing gitu kan. Nah, kebetulan di di naskah Bujangga Manik ini bentuknya seperti diari. dari depresi. Oh, malam ini hujan turun anjing. Duh malu anjing. Tiba-tiba Malu colok malam. kepencet emot. Kepencet emot. Diari dari si Bujangga. Dia punya nama nggak? Bujangga Manik. Saya lupa waktu itu dijelasin dengan Pak Undang, cuman saya lupa. Maaf ya Pak. Oh ya, Pak Undang maaf. Pak Undang maaf ya. Saya emang suka lupaan. Gitu. Ataya. Ya, NPM. Gak usah sampai kayak gitu. 18.0. Gak usah. Udah. Nah, jadi si Bujangga ini tuh melewatilah daerah-daerah di daerah Sunda ini. Daerah Sunda ini. Dengan nama yang gimana ya? Yang dengan nama daerah waktu itu. Oh. Ternyata nama daerah ini ada yang berbeda dengan Di zaman sekarang. di zaman sekarang. Contoh satu aja. Satu yang beda. Contoh, kalian suka hiking kan? Ya. Suka muncak kan? Ya. Tahu Gunung Tampomas? Yang Tahu, di Sumedang. Ya, betul. Waktu itu Gunung Tampomas ini terlewatkan juga oleh si tokoh utama dalam cerita ini. Dan waktu itu namanya bukan Tampomas, Tapi Tompo Omas. Omas. Itu ada artinya nggak? Tompo Omas. Nah, kalau untuk itu saya belum tahu ya. Oh, nggak tahu. Artinya Tompo Atau Omas. kayaknya nggak salah deh ngasih nama. Dah Tompo Omas deh gitu. Kayaknya. Enggak. Bisa jadi atau emang sudah ada nama daerahnya. Mungkin, Iya, kayak gitu. Melewati juga dan ternyata kok bisa berbeda. Dan itu juga bisa menjadi bahan penelitian gitu kan. ya Ya, kayak gitu. Mungkin Tompo Omas itu asalnya dari Tompo Omas. Bisa jadi. Dipermudah pelafalannya jadi Tampomas. Betul. Mungkin ya. Bisa juga terpengaruh karena ya pelafalan tersebut. Iya. Tompo Omas, Tampomas. Ya udahlah disimpelin Tampomas gitu, disatuin kayak gitu bisa jadi gitu kan. Karena perubahan nama daerah tuh kayak gitu. Nah, itu yang menariknya. Ternyata banyak daerah-daerah yang pada saat itu namanya apa dan sekarang tuh apa. Dan juga membahas tentang batas Tatar Sunda ini. Nah, dari mana ke mana batas wilayah Sunda. Nah, itu berarti zaman kerajaan Sunda, Pajajaran. sebelum. Wah, masih jauh lagi. Iya, Jauh lagi Jauh nih. banget nih berarti. Gila, Cok. Masih ada naskahnya tuh. Sunan Nah. Kalijaga. Itu Sunan Kalijaga man ini Jawa. Ada Sunan yang ke tanah Sunda juga kan, tapi Gunung Jati. Jati. Iya, jadi nama Uin. Betul. Nah, itu
kebetulan sebelum era itu ya. Oh, sebelum Sebelum era itu Jauh, coy. Jauh banget ini. Mungkin berarti ya. tuh. Sebelum Masehi berarti nih. Kayaknya Masehi, ya. Iya. Tapi sudah jadi, Masehi. bisa jadi. Oh berarti masih tapi ratusan sudah masih. Oh, udah Masehi. Sudah Masehi. Oh, Nah, oke. sudah Masehi. Batasnya. Tadi batasnya. Batas. Nah, ternyata dalam penuturan dosen saya Pak Una di naskah tersebut dulunya batas Tatar Sunda itu di Cilacap. Ah, kampung lu. Oke, gua ngerti nih. Kampung lu Cilacap. Enggak, Oh, belum. belum. Gua Sebelum. kelewatan. Kenapa orang-orang Cilacap banyak yang ngomong bahasa Sunda? Gua ngerti sekarang. Oh, berarti karena Iya. zaman dulu nih. Ya. Kayak sama halnya kayak di Cirebon ya, ada yang Sunda, ada yang Jawa kan. Betul. Jaware. Iya. Jawa Sapare. Jawa Saware. Saware. Oke, gue jadi ngerti nih sekarang. Oh, berarti emang semuanya berkaitan ya. ternyata ya? Iya, Kaitan. betul. Ilmu baru lagi aja nih Iya. dari Kang Taya. Justru itu gimana ya? Penting banget gitu loh untuk pengetahuan teruntuknya anak muda gitu ya. Hmm. Ternyata sepuh-sepuh kita atau orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita tuh malah sudah ditulis. Udah pandai menulis dan pandai membaca. Iya. Gitu. Warisannya adalah Warisannya itu informasi bukti tersebut ya kan, adanya naskah. berarti kalau kita bikin diary hari ini masing-masing ada kemungkinan dong ratusan tahun ke depan akan jadi kayak ini. Bisa di filologiin. Bisa jadi. Bisa banget. Kebetulan Oke. termasuk naskah itu disebut bisa disebut naskah Mhm. karena sudah sudah berusia 50 tahun atau lebih. Oh, syaratnya tuh Oke. gitu. Ya. Syaratnya Sahabat. itu. Tulisan tangan diutamakan. Oke. Oh, Karena keasliannya. Betul. Oke. Belajar nulis Ayo, lagi kan ya. kita perbaiki. Ayo perbaiki. kita perbanyak ya. menulis yuk. Kita menulis yuk. Yuk. Supaya bisa jadi naskah di masa depan. Iya, nanti. siapa tahu kan. Tapi kan zaman sekarang digital. Nah, Apa-apa digital. Nah, itu dia. Kita tapi- bikin font. bentar, gua ada konspirasi. Apa Kan tuh? lu tadi bilang digital. Gua menemukan konspirasi kalau ternyata dunia itu bumi kita itu selalu meriset per berapa ribu tahun sekali. Konspirasi Jadi ya. katanya di teknologi yang Kayaknya dia ada di zaman sekarang. konspirasi One Piece deh. Emang iya? Iya anjir. Oh iya. Iya. Oke, gua jelasin dulu ya berarti. ya. Gimana tuh? Konspirasi One Piece deh. Gimana tuh? Teknologi yang ada sekarang katanya zaman dulu tuh udah ada Atlantis. Konspirasinya kan kota yang makmur canggih karena terlalu maju dan orang-orang di situ belum siap untuk kemajuan itu, akhirnya kan hilang sendiri kan, runtuh sendiri. Nah, keriset masuk ke zaman purba lagi, terus naik lagi, nanti pun kayaknya beberapa ribu tahun ke depan pun bakal keriset lagi. Begitu Oh gitu iya, katanya betul. ya. Katanya waktu zaman dinosaurus tuh kerisetnya gara-gara hujan meteor. Iya. Terus zaman ada ini apa banjir Nabi Nuh. Iya, Iya. itu tuh meriset beberapa kali gitu. Iya. Katanya ya. Tapi ngomongin peradaban yang berulang nih ya. Nice. Saya kebetulan kan kemarin KKL dengan DPL, dosen pembimbing lapangan, ngobrol lah sharing-sharing mengenai kebetulan dia juga filologi namanya Kang Riki Nawawi. Kang Riki Nawawi. Salah. Happy birthday. Ayo kalau happy birthday. Siapa tahu dia lagi ulang tahun. Oh Mas. iya, pas ini upload ya. Iya. Nggak ada yang tahu. Iya deh. Tanggal berapa ulang tahun? Aduh, lupa. Tuh. Kan Aduh. nggak ada yang tahu. Mungkin. Mungkin. Tulis aja di komen. Ya, oke. Sharing dengan Kang Riki. Ada juga tuh obrolan yang tentang peradaban yang mengulang tadi. Ternyata memang bahwa peradaban tuh selalu mengulang. Karena peradaban Takkan pernah mati. nice. Karena peradaban. Udah. Ntar kena copyright. Iya, Aduh, iyalah. Ntar kena copyright. Iyalah. Becet. Terus. Tai. Oke. Benar, selalu mengulang. Nah, kenapa bisa mengulang? Karena umumnya ya manusia itu tidak tahu menau soal peradaban yang dahulu tentang apapun itu dalam segi teknologi, ekonomi, hukum, dan tentang sebatas sekitaran humaniora dan yang lainnya gitu. Ya. Ternyata memang benar. Nah, makanya oleh karena itu disitulah ada filologi ini. Oh, oke. Bahwa si filologi ini tuh menerangkan bahwa ya peradaban masa lalu yang menjelaskan lah, bisa membaca dan menceritakan bahwa di peradaban masa lalu teh sudah ada sistem
hukum, Hukum. pasal undang-undang pun sudah ada. Oh, Pada berarti saat yang ada sekarang tuh dari dulu udah ditertulis. Iya. Terutamanya di Tatar Sunda ini. Heeh. Nah, ada naskah yang membahas tentang pasal dan undang-undang tentang kerajaan seperti itu. Ya. Namanya Sistematis ya. betul. Udah ada sistemnya dari Betul. dulu berarti. Betul. Naskahnya namanya Naskah Siksa Kendang Resian. Siksa kendang, Resian. Dan Karasia. itu tuh naskah yang lumayan mencakup segalanya. Hmm. Dimulai dari pasal undang-undang. Undang-undang Betul. Tentang politik. politik. Obat-obat pun ada. Ngobat. Enggak ngobat, Kan istilah obat. Kan obat. Obat. Kalau ngobat tuh negatif. Ya, Cok. obat tuh Obat negatif. ngomongkeun batur. Hai. Budi Dalton. Kan Budi Dalton. Iya betul. gitu. Pak Iya. Budi Dalton. Iya, Pak Budi Dalton, happy birthday. Semua aja yang sebut. Itu mencakup semua, mulai dari ekonomi, kesehatan. Ada. Bahkan ada tanaman obat keluarga namanya toga gitu disebutkan apa obatnya gini-gini. Nah, itu sepintar itu loh leluhur kita dahulu sudah bisa baca tulis dan bahkan ditulis pada zaman itu kayak yang tadi lah ekonomi apa segalanya pasal sudah dituliskan dan malah masih relatif dengan zaman sekarang. Masih Oh. bisa mengikuti perkembangan Betul, zaman. betul. Artinya apa? Leluhur kita visioner. 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 Gila. Kayak Visioner atau konspirasi gua nih ya. Nah, Atau sebenarnya tuh kita yang sekarang tuh udah pernah dihidup di zaman dulu. Nah, reinkarnasi itu reinkarnasi. juga katanya ada, ya kan? Katanya dulu, gua di zaman dulu tuh katanya punya selir 7 katanya tuh. 17 katanya. 17. Punya dayang-dayang, Oh, iya. dikipasin gitu, Pantes ya disuapin si A, anggur. si A ini auranya gini ya. Pengen punya selir 7 terus. Pantes Langsung ya? reinkarnasinya. Langsung ya keselir ya. Di masa Aneh ya? depan pengen jadi apa? Apa? Di masa depan. Pengen punya kerajaan harem. Kan? Ya gua mah biar lucu aja. Tipis aja. Tipis. Ya segila itu ya zaman itu loh, anjir. Betul. Bakal tahu tuh kayaknya nanti di tahun segini bakal ada AI katanya. Di tahun ini akan ada anak ini lahir. Segitunya loh. Iya. Tapi kalau itu kayaknya udah tercatat deh. Lukisan-lukisan kuno yang ada di manapun. Oh iya, katanya ukiran yang di apa sih yang di piramid itu ada HP Nokia kan? Iya, katanya ada. Bahkan helikopter. Helikopter. Bahkan helikopter. Makanya kan sampai sekarang juga belum diketahui kenapa piramid Giza itu bisa ada. Guys, Gimana caranya di zaman itu ya gitu. Sebelum ada teknologi kayak sekarang, nggak ada beko, nggak ada apa. iya, katanya piramid pertama itu Gunung Padang. Iya. Piramid Cianjur. tertua tuh. Ada fakta enggak? Ada fakta lagi nih. Apa? Lagi. Tentang Gunung Padang. Fakta baru Nah, di Aceh. GP. Apa tuh? Gunung Padang. Oh enggak. Harus Bisa juga Gunung Papandayan. Oh iya. Bisa jadi Pangradinan. Nah, Pangkok Bantaran. Udah. Itu teh. Itu teh. Itu teh, San. Nah, fakta menarik gini. Katanya si Gunung Padang ini piramid malah lebih tua dari piramid yang ada di Mesir. Iya, Nah, bisa. dan ternyata dan lagi-lagi tutur dosen saya Pak Undang. Pak Unang lagi Pak aja. Undang lagi aja. Respect nih. Pak Unang. Emang pakar itu. Aduh, Pakar. ahli banget. Ahli dari segala ahli. Kita sudah mengenal piramid pada zaman dahulu. Namun bukan dengan nama piramid. Batur. Batur. Oh, Batur orang lain. Bukan. Tapi namanya Batur. Iya kan? Nah. Bahasa Sunda Batur orang lain kan? Betul. Ah. Untuk bahasa Sunda yang zaman sekarang. Iya. Oh, zaman dulu beda. Iya, zaman dulu bisa tuh, beda. oh berarti batu tuh adalah sebuah bongkahan batu yang berbentuk segitiga mungkin ya. Bisa Bisa. jadi. Nah, Iya kayak kan? gitu kan. Malah untuk dibuktikannya sampai sekarang harus digali sampai sekian berapa meter kan karena di dalamnya tuh dalam banget Masih gitu kan. ada lagi. Nah, iya. Namanya tuh Batur. Ternyata kita sudah mengenal sistem piramid. Jangan-jangan Batur tuh batu triangle nih. Itu dia. Punya mana? Punya mana?
Ya, udah bagus banget. Ya. Ya ketinggalan. Udah bagus. Anggap aja iya. Ya. Anggap aja iya. Ya udah enggak apa-apa. Anggap aja iya. Nggak bakal dipaksa jadi batu terunjul ya. Enggak dong. Tapi bisa aja Cil, karena penyebut pengejaan zaman dahulu zaman sekarang beda. Bisa jadi. bisa jadi Bisa bisa jadi. jadi. Konspirasi baru lagi aja nih. Betul. Nyampe. Si nyampe. Aduh, anjir, lucu banget. Nah, kayak gitu. Ternyata. Seru ya fakta-fakta dari Tatar Sunda ini ya. Karena ini menurut pemikiran gua aja nih ya. Jadi zaman dulu tuh sistemnya kesepakatan, Jadi sebenarnya kita bisa aja nyebut ini nih, ini tuh kursi dan disepakati oleh semuanya, makanya sampai sekarang jadi namanya kursi misalkan. Gitu. Bisa aja ini cakwe telur spesial. Betul. Bisa aja nih atui. Ngapa harus aku ini? Bisa aja. Dari sekian banyak yang kata. Asal nyebut, asal nyebut. Lu boleh cakwe. Kok gue gak boleh atui? Cakwe telur spesial. Iya tuh, cakwe telur spesial boleh. Atui ya. Tinggal kitanya aja sepakat atau enggak ini namanya cakwe telur spesial gitu. Iya. Wih. Atui itu kayak apa ya? Makanan, atui, Apa? Makanan. Atui, cipote lu tahu? Nah, atui disebutnya itu. Baru tahu sih gue. Di daerah baru gua tahu atui, sih, sumpah. Ada temen gua Faris Faturrahman. Atui emang Faris Faturrahman dipanggilnya Atui. Ada. Aneh anjir. Atui ya. Aduh, Atui Sumpah ini Atui orang nih. Cicadas ya, tolong ya bela saya ya. Atui disebutnya itu tuh zaman dulu tuh. Atui. Aduh, nyebutnya atu. Ngeterukin rokok kemana? Atui. Atui. Ya jadi sebenarnya kalau zaman kita hidup di zaman dulu tuh bisa asal nyebut gitu. Iya kayaknya ya. Bebas. Yang lainnya sepakat. Oh iya batur aja deh gitu. Entah ada filosofinya atau tidak kan orang dulu yang tahu. Tapi memang benar, San. Bahasa itu tergantung kesepakatan bersama. Nice. Benar. Itu tuh apa ya? Dalam linguistik tuh sifat bahasa tuh ada beberapa macam gitu ya. Saya lupa. Salah satunya itu disepakati secara bersama. Nah, kayak contoh sindrom dia nih nyampe. Orang lain kan nggak tahu ini apa, tapi kita tahu ini nyampe. Itu bahasa itu. Contoh, ini atu. Udah kan sih. kita berempat sepakat ini atu. Sepakat ya atu. Sepakat ini atu. Iya. Ketika orang lain misalnya ini asbak, nggak bisa. Gak bisa. Atui. Nggak bisa. Nggak bisa, lo beda sendiri gitu. Iya. Siapa lu? Iya. Dari zaman dulu udah ada demokrasi, bro. Betul. Gimana pemahaman bersama gitu kan? Kesepakatan bersama. Kayak gitu. Misalnya ada orang lain, misalnya dalam satu daerah, nyebut ini atui. Ya udah sih, ikutin aja, nggak usah ketawa aja. Oke, Atui ini. Ya, bisa satu daerah. Gak beres-beres. Dan ada orang di daerah tersebut, misalnya ada segelintir orang, misalnya dari ratusan orang, ada 10 yang nyebut asbak. Otomatis ya terkenalnya di daerah situ ya nyebutnya atui. Asbak. Iya. Atu. Oh, karena 10 orang yang nyebut asbak. Iya. Masih kalah jumlah. Sekali juga karena kesepakatan bersama itu 3. Iya. Contoh yang paling simpel, pepaya dan gedang dan pepaya ya kalau nggak salah ya. Kan di Jawa tuh gedang tuh pisang kalau nggak salah. Gedang Di kita pepaya. Itu aja kan karena kesepakatan. Betul. Kalau kita masuk ke suatu daerah, ya ikuti kesepakatan di situ. Betul. Itulah toleransi. Indahnya telur asin. Toleransi. Balik-balik nih masnya nih. Aduh. Udah aja. Kita back lagi ke Bujang Manik nih, belum beres. Betul. Lanjut. Bujang Manik. Jadi keseluruhan naskahnya itu menceritakan tentang perjalanannya aja atau apa gitu, atau ada arc tertentu di Ada setiap arc-nya ya. Iya. Arc-nya ya. Chapter. Sesuai banget anak One Piece banget ya. Ya. Nonton juga jarang. Pengen bonding aja gua. Gua nonton deh ntar deh aja. Nakamannya siapa aja? Kebetulan. Pada waktu itu dia tuh ingin ditemani. Ditawari lah. Dijaga oleh penjaga. Cuman dia gak mau. Biarinlah saya mau sendiri. Solo. Solo leveling banget. Solo leveling. Doski bro. Gila. Paling karakter kami atui. Atui ya. Lu ya sebutan. Tapi emang ada nih, sumpah.
Lupa tak gue cari dah di sini dah. Asbak atau ini namanya? Bukan makanan. Makanan. Karena dia tadi bilang cakwe telur apa tadi? Buat telur spesial. Tuh cakwe Gue telur spesial. Gue sebenarnya punya satu senjata buat sih. Cuman gak akan disebut. Waduh anjing jangan cok jangan cok. Mana nama orang tai. Tai anjing nyebut nama anjing. Siapa ya? Bisikin Pak, bisikin. Kedengeran juga. Kan iya dong. pakai mic. Nah, iya. Gue punya satu senjata sebenarnya dari tadi. Jangan cok jangan. Aduh jangan. Itu tadi Bujang Manik tuh apakah benar ada arc-arcnya gitu? Nah, kebetulan si naskah ini mah membahas tentang yaitu dalam isinya membahas toponimi daerah pada saat itu. Berarti Batas topografi daerah. Iya. Daerah ini khasnya apa misalkan gitu ya. Gitu. Atau namanya aja mungkin. Oh, nama-nama aja. Kebetulan namanya aja. 200 kilo dari barat daya adalah daerah ini. Nah, Gitu kali ya. iya kayak gitu. Bikin Berarti navigasi. Pemetaan. Pemetaan. Awal mula survei pemetaan tuh Ih, si Bujang. Nah, ini si Bujang. nyebutnya tuh berdasarkan gini loh dalam bahasa di naskahnya ya. Mohon maaf kalau saya salah. Contohnya kayak gini aja. Misalnya, tuh di hareup aya gunung ngaranna Tompo Omas di Tukangen cenah aya misalnya daerah apa gitu daerah apa contoh misalnya di Tukangen aya daerah Tanjung Sari. Nah, kayak gitu. Mengepetainnya itu tuh pemetaannya gitu. iya. Jadi dari dulu udah dipaksa orang-orang yang bacan si naskah si Atuy si siapa? Bujangga Manik ini. Jangan balik ini. Bujangga Manik ini dibiasakan untuk berimajinasi. Ya kan cuma tulisan. Iya. Gimana ya? Oh iya. Penulisan novel-novel juga kan emang kayak gitu Iya. kan. Kayak ngajak kita. Sebenarnya lebih seru sendiri. baca, Cok. Jadi bebas gimana kita Iya. berimajinasi. Kita bebas mau bayangin apa aja. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Oke. Membahas kayak gitu. Satu hal yang paling menarik dari naskah itu. Buat lu sendiri deh gitu. Apa? Yang paling memorable. Yang paling memorable-nya itu yaitu dia berani gitu jalan sendirian mengelilingi Tatar Sunda yang saat itu berarti Yang gede banget berarti. ya Dia pun belum tahu, belum tahu ada apa di depan. betul. Nah kayak gitu. Yang menjelajahi dark continent. Anjay. Hunter x Hunter. Hiatus. Tahun ini katanya tayang. Oh, alhamdulillah ya. Setelah bertahun-tahun. Betul. Ada penggunaan yang OP guys katanya spoiler. Kita nantikan aja. Kita nanti tunggu aja. Tapi berarti penataran Sunda ini tuh dari sampai Cilacap kan? Berarti ujungnya ada di Banten dong. Iya, dari situ. Makanya namanya ujung Genteng. Ujung kulon. Ujung kulon. Ujung genteng mah pantai. Dan benar kan ujung kulon tuh di ujung dan di kulon. Nah, Di kulon tuh apa sih? Barat. Oh, barat. Barat. Tuh. Tuh gua kalau balik Kulon ini ya. bukannya timur ya? Di timur mah Oh, wetan. Nah, gua tiap balik ke Subang digituin mulu. Ini beli ini di mana? Di Kaler, di Wetan. Gak tahu gua di mana. Gak dijelasin. Di sebelah sana. Sebelah sananya tuh misalnya kan kalau lebih jelas di depan Indomaret misalnya. Iya, kan lebih enaknya gitu kan. Tinggal lurus aja misalnya ke kanan gitu kan. Ini mah jelasinnya Di Wetan. Ini kata gua. misalnya kolonan masjid di mana gitu kan namanya tahu. Si tahu pangkal angin. Iya. Di Tonggoh, di Lebak, di mana? Disuruh potong kompas kita. Iya. Dia Disuruh walaupun handphone navigasi, zaman sekarang dilengkapi dengan kompas, Iya. tapi nggak kayak Nggak gitu gitu juga. juga. Berarti makin sini tuh makin jelek navigasi. Ya manusia tuh makin Manusia jelek. makin hilang arah gitu kan. Hilang arah. Dan itu juga yang obrolan tadi itu menjadi salah satu bukti orang-orang dulu navigasi udah belajar navigasi kulon wetan kidul kulon wetan kaler. Nah belajarnya tuh udah belajar navigasi gitu kayak gitu malah sudah belajar rasi bintang. Menantang kasih bintang. Betul, kita nggak kenal Gemini, Pisces. Ada namanya dipelajari juga ya di jurusan Paririmbon. Oh, kayak Primbon Primbon. Jawa. Iya. Jawa tahunya Primbon Primbon. Jawa. Nah, kalau di Sunda tuh Paririmbon. Isinya Kalau Primbon Jawa kan ada apa sih Kliwon, Pahi, Wage. Wage.
Kalau di Sunda Nah, di Sunda itu kebetulan membahas banyak juga, banyak contoh yang saya tahu ya di bidang pertanian. pertanian. Gila. Kita malah linjur nih ya ke bidang pertanian dari naskah ini. Nggak apa-apa. Iya. Di bidang pertanian ada namanya Perry Ribbon misalnya ngebahasnya gini. Di contoh kita mau menanam apa? Gua kebayang. Contoh kita mau menanam apa? Iya, Padi. gua kebayang. Jagung deh, jagung. Jagung dulu deh. Ganja. Prit. Oke. Jagung. Oh itu makanya nggak boleh nerbangin drone. Iya. Jagung. Jagung liburin mau panen. Corn. Corn dog. Jagung. Oke. Lanjut. Mau nanam jagung. Nah, Udah san. Nah. Udah san. Jadi ada musimnya kan, kita tahu musim. Sedangkan Iya. orang dulu tuh menghitungnya berdasarkan posisi matahari ada di mana, bulan lagi mana, keadaan langit kayak gimana. Sampai sedetail gitunya. Bahkan nanamnya itu harus menghadap kemana. Oke. Nah, bahkan sampai ada jampe-jampenya untuk menanam itu. Jampi. Iya. Wah, Tuh. Lu anak pertanian juga pasti nggak tahu. yang nggak dipakai jampi juga anjing. Yo kebayangnya itu tadi ya misalkan di tanggal segini enak harusnya menanam ini karena nanti entah bakal ada hujan atau Iya. apa gitu-gitu. Iya. Karena kan kita sekarang mah mengenal musim hujan, musim kemarau. Nah, dulu tuh karena di sekarang pun musim hujan dan kemarau itu tidak menentu kan. Iya. Nah, pada zaman dulu pun sistemnya seperti itu. Gak tau ya udah mengenal musim kemarau atau hujannya, cuman kayak udah tahu loh saat yang tepat gitu kan. Musim berubah-ubah. Iya. Dan itu juga menyesuaikan. Nah, si untuk tata cara ya Pariremon pertanian itu untuk tata cara menanamnya itu juga menyesuaikan keadaan langit, keadaan alam. Nah kayak gitu. Orang Sunda tuh emang nggak terlepas dari alam. Iya. Semua kehidupan yang kehidupan Sunda dulu ya emang nggak terlepas banget dari alam. Makanya banyak semiotika lambang-lambang dalam peribahasa atau apapun itu mengambil unsur alam. Ada gambar padi yang kayak gitu. Masalah banteng. Nah, itu mah Pancasila. Pancasila dong. Pancasila Ya, padi dan Pancasila kapas. dong. Kayak banteng. Gitu kan. Rantai. Gitu kan. Artinya apa kepala banteng? Apa? Kalau banteng itu sila ke Apa? Lu tahu nggak berapa? Keadilan Sila manusia. berapa? Sila kedua. Iya gitu. Kok keadilan? Salah. Kayaknya ini bakal dipotong. Kita potong aja Kita teh. potong. Kita cut. Cut. Soalnya peri dan kapas 4. Iya betul. Betul, Ya, betul, ya. betul. Dan cuman tahu itu. Dan cuman tahu itu. Pohon beringin ketiga. Udah nggak usah dilanjutin. Iya, anjing. Sila Cut. pertama. Cut. Nah, Lambang-lambangnya seperti maksud lambang ini bukan gambar ya. Jadi bukan gambar tapi menggambarkan. Jadi mengambil unsur saja, nama saja dan diadaptasi dari peribahasa. Contoh. Pindah cai, pindah tampian. Apa itu pindah tampian? Artinya kalau bahasa Indonesia ya, peribahasa Indonesia, di mana langit dijunjung, di situ bumi. di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kebalik. Kebalik ya. Oh. Di mana bumi dipijak di situ. Oh, itu langit artinya dijunjung. itu. Iya, sama seperti peribahasa itu. Oke. Iya, kayak gitu. Ilmu baru lagi aja. Banyak ini. banget dan banyak sekali peribahasa yang lainnya gitu kan. Contoh nenggar cadas. Dengar cadas, sering kita dengar juga. Iya, kan. Artinya apa? Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itu kah? Itu gitu. Ya nggak tahu. Gue Artinya- asalnya Bukannya artinya celaka karena ulah sendiri? Celaka karena ulah sendiri tuh. Kalau sudah jatuh tertimpa tangga, ya lu bikin kesalahan terus lu dapat lagi. ya Dengar cadas. Iya. Apa lagi yang pernah gue dengar ya? Nah, lu banyak banget. Banyak lagi. sih, banyak sih. Banyak. cing ciripit tulang bajing kacapit Nah, itu adalah main. Cing ciripit tulang bajing kacapit bubur pare Ini kena copyright. pare sastra nah Jor pasalam bawa wayang derenom.
Iya kan harus harus dipaksakan. Nah, itu apa? Permainan atau apa? Itu kaulinan barudak. Permainan anak-anak. permainan. Nggak ada Mobile Legend zaman itu. Nggak ada Free Fire, Betul. Block Blaze nggak ada. Roblox no. Roblox no. Minecraft Unbelievable. Apa adanya? Betul, cinciripi. Terus apa lagi? Babancaka. Babancaka. Ini gue sering dengar waktu kecil. Ucang angge. Nah itu apa artinya? Nah, itu Itu tuh tuh apa nyanyian? untuk menenangkan anak biasanya. Nyanyi itu masuk ke kakawian barudak. Kakawian barudak tuh Kayak anak-anak. Nina Bobo. Nah, iya kayak gitu. Gila. Pernah kata yang ucang-ucang angge itu biasanya sama bapak di kaki. Iya, gitu-gitu. Ya kan? Kayak jungkat-jungkit. Ya, kayak jungkat-jungkit. Kayak gitu. Masalah. Nah, terus udah kayak kan kakawian barudak kan. Banyak juga contoh jaleleja. Oh iya, pernah dengar. Gue baru dengar kali ini. Nah, dal tuh ema go ucing katiban song ngek. Nah, kayak gitu. Seru leweng. Jos. Oh Jos anjir. Tadi ngek boleh. Tadi boleh ngek. Kan udah disepakati. Emang udah disepakati. Kalau Iya. berarti yang gue belum disepakati ya. Salah gue. Sorry deh. Baru Atuy doang. Atoy kalau Atoy oke. Kita berempat oke ya. Atoy Oke, ya. Atuy ya. Atuy. Seterusnya ini Atuy. Oke. Di callback. Atoy oke. Kayak gitu. Anjir. Terus ini kalian tahu kan jampe-jampe? Iya. Mantra. Mantra. Mantra untuk mendapatkan jodoh di Sunda apa? Asihan aing, asihan kumaula. Asihan aing, asihan kumaha. Di ombak baju lir baju banyuning rasa. Jawa itu mah. Banyuning rasa. Jawa kan? Tetap Ada Sunda. Oh, Ada Sunda. Banyu tuh air kan. Mm-mm. Banyuning rasa. Iya, kayak gitu. Aduh, itu bahaya guys. Kenapa? Pelet tuh. Wah, gua tadi udah mempelet berarti ya. Enggak. Siapa? Enggak, tapi karena lu belum enggak ada suspek buat Oh kita. iya. Ada. Kepikiran siapa tadi? Semua wanita. Wow. Wow. Itu bayangin katanya pelet itu kita bacain itu sambil merintil-merintil batu kecil aja, kerikil. Lempar ke cewek yang mau kita target. Ngejar. Iya, ngejar. Kalau segede gini baru ngejar. Kalau segede gini. Bisa. Itu Iya. hitungannya nimpuk kalau Gini. segini. Nimpuk kalau segini. Ngababuk. Kebalik dong. Boleh dong. Dilempar dia tuk gitu. Kalau misalkan salah target, Iya. menghindar deh. Set. Ternyata ke bawah angin set kena laki-laki. Nah, Itu resiko dia tinggal sendiri. dilempar di belok. Sama pet tadi itu gue pernah denger. Tapi jorok ini. Tapi gue SD tahu nih. Apa? Katanya kalau ada orang yang kita suka, cabut satu helai, terus lu satukan sama bulu kemaluan katanya. Pernah dengar gak? Pernah gue Kayaknya pernah denger dari lu deh gua. Itu kan kesannya gua doang. Tapi si Pai pernah denger kan? enggak dari lu justru. Kebetulan gua dari siapa nih? Gua nggak tahu nih. Kebetulan emang banyak juga pelet yang menggunakan media rambut itu kan gitu. Katanya ya katanya ini. Tapi gua nggak pernah nyoba sama sekali. Oh, iya. Tapi klarifikasi ini kita bukan ngobrol enggak. mendukung pelet atau gimana Tidak, ya. bukan. Ini kita mengenai itu budaya loh salah satu. Iya. Iya loh. Iya. Pelet itu apa ya? Suka atau tidak suka itu bagian dari Indonesia. Nah iya betul. Bagian dari Indonesia kan tahu itu budaya ya guys ya. Anda kalau tidak suka jangan jadi orang Indonesia. Udah ya. Udah. Ya aduh. Jangan terlalu ini. Emang agak susah ya karena nih di zaman sekarang karena kemajuan dan lain-lain. Ada orang yang menyukai budaya itu disebut udi kampungan, gitu-gitu loh. Gimana tay soal Ya nggak sih? kayak gitu? Ada orang ya misalkan ada orang yang yang suka dengan kebudayaan. Budayawan lah. Udik lu anak muda nih seumuran kita misalkan gitu kan. Misalkan suka wayang Ya. deh, wayang. Apa wayang gitu misalkan. Udah nggak zaman kali. Ya kan gitu kan perspektifnya sekarang Nah mungkin itu kurang dilestarikan lah gitu. ya mungkin dikituin teh karena apa namanya sama orang-orang yang belum mengenal kali ya. Nah Oh yes. belum yang mengenal udah kayak nggak tahu loh misalnya contoh kesenian wayang nggak tahu wayang itu semegah itu Iya. banyak Susah loh, susah loh ngegerakin wayang. Saya sendiri pernah belajar dan itu lumayan susah. Ngedalang gitu ya. Ngedalang. Itu lumayan susah loh. Itu lumayan susah. Belum juga
suaranya beda-beda. Iya. Dubbingnya itu wih susah banget. Daber tuh awal mulanya dari main wayang. Tuh. Wayang. Voice over zaman dulu Iya. talang. Nah, Udah lah, kita sudah mengenal Daber loh ya kan. Iya, Ada iya, dalam betul. tersebut. Iya. Gitu. Malah satu orang puluh karakter. Itu gila, Cok. Ya. Terus semalaman anjir sampai pagi. Iya. itu Gila Itu, energi itu dan jelas tanpa ngobat. Gak ada sabu zaman itu. nggak ada. Itu pure apa itu fisiknya emang harus dijaga dalam. Iya. Betul. Gila, Cok. Gila. Itu gila banget. Udah Dari- jarang lagi sekarang ya. Iya. Jarang banget. Cuman sisa video-video YouTube sama kaset-kaset sekarang tuh masih ada sebenarnya. masih ada. Masih Cuman kecil banget ya. masih banyak kalau ya dulu mah mungkin kayak emang masyarakatnya mengenal banyak mungkin ya, mengenal dulu mah biasanya di setiap daerah misalnya ada acara ada nanggap wayang gitu kan, ngadain wayang, cuman ya sekarang mah hanya yang mau aja gitu. YMMA. Yang mau aja. Ya karena Kayak gitu. acara-acara yang kayak gitu kan biasanya adat kan, adat. Tapi Gitu. sekarang juga udah masuknya seni pertunjukan sih. Seni pertunjukan. Betul. Tapi semakin langka semakin mahal harusnya ya. Iya, iya. Ya kan? Betul. Semakin Emang, langka. emang sekali kita mau ngadain wayang itu ya, manggil grupnya itu Di siapin atas budget 50 nggak sih? 30 sampai 80. Ya kan? 80. Di atas 50. Ini Gila. juta ya, bukan ribu ya. Nah, Awas aja ribu nih. ya kayak gitu. Kalau cuma 30 sampai 80 ribu mending ke bagi kopi Arsa Manik ya. Ya, Betul. Bagi kopi Arsa Manik. bagi kopi Arsa Manik. Bagi kopi Arsa Manik enak Terbaik. banget ya. Terbaik. Terbaik. Nikmat John, homey banget. Kayak di rumah sendiri di sini. Jelas. Kalai. Klek. Gak harus. Gak harus gitu. Harus. Gak FKP katanya harus gitu. Fase aloe gitu. Sekarang metanya gitu. Nah, yang paling gue penasaran nih, ada satu. Apa? Bener gak sih katanya orang Sunda sama orang Jawa gak boleh bersatu? Nah, gini. Hmm. Itu kan bermulanya dari perang bubat Ya, pramu. Nah, katanya. Ya kan? perang bubat, buah bat. Aduh. Itu tuh sebelum maghrib sesudah Enggak asar. sadar. Tar dulu, jangan dulu lanjutin dulu. Terus sabar. Kita Jangan kan dulu validasi lanjutin dulu. nih. Ya nih. Jangan dulu lanjutin dulu. Sudah sini. Jadi Enggak, soalnya kalau dia langsung lanjutin, ntar penonton nyangkanya oh Bener. Buah batu. Salah, anjir salah. Salah, guys. ya, salah. Bukan ya. Ini kita validasi Iya. makanya. perang bubat bukan bubat tuh ya. Iya, Saya. Ya emang namanya perang bubat gitu. Oh. Maknanya pun saya lupa atau kurang tahu gitu ya. Jadi nggak berani asal-asal gitu Iya. sebutnya. Kita nyebut yang kita tahu aja. Betul. Lebih baik diam daripada so tahu. Nah. Nice. Diam itu emas. Jangan jadi tong kosong nyaring bunyinya. Jelas. Nah, Bubat. itu Buah bat. Tapi bener kan? Jalan bubat sih buah bat. Iya. Entah apa ya perangnya tuh periode perangnya sebelum maghrib sesudah isya atau sesudah maghrib sebelum isya kalau nggak salah tuh. Tahun berapa coba? kebetulan waktu itu saya tahunya ya nggak tahu tahun berapa. Era Majapahit dan Pajajaran. Ya kan 18 berapa sampai segitu kan itu sesudah maghrib sebelum isya. Enggak juga sih. Itu ada di Canghegar. Di Canghegar gua denger sumpah itu jok Sunda tuh jok Sunda. Oh, jokes. Jok Sunda itu. Oh, jokes. Aduh susah emang kalau nggak Aduh. sepakat ya susah. Harus sepakat dulu. Iya, iya. Ada lagi sih kepanjangan bubat teh. Apa? Bula batu. Gula batu. Aduh jangan nanti manjang. Oke lanjut. Kagak perang bubat. Kenapa? Jadi kan Apa yang terjadi di sana? Jon? waktu itu eranya di Pitaloka ya. Iya, kita lakukan. Di mana itu putri dari Pajajaran. Putrinya Prabu Siliwangi. Bukan. Lupa Pajajaran, saya. kerajaan Pajajaran. Pokoknya dari putri dari Pajajaran lah gitu. Rajanya nggak tahu siapa nih. Oke. Ingin dinikahkan dengan siapa? Raja Muruk. Hayamuruk ya? Hayamuruk. Ya, Hayamuruk. Oh ya. Dari mana? Majapahit. Majapahit. Nah, itu tuh dalam ceritanya kan gitu kan, mau dinikahkan karena itu tuh adalah mohon maaf ya kalau salah, pernikahan politik. Ya, Gencatan, emang. biar ada gencatan senjata. Betul. Untuk Daripada kita berperang, mending kita bersatu sebagai nah, keluarga. itu dia. Kenapa Majapahit nggak berani jajah Pajajaran? Karena Pajajaran tuh kuat. Makanya Di zaman itu dia adain lah perang politik. Karena kerajaan tuh sama-sama besar. Iya. Majapahit dengan udah senusantara. Nusantara. Tapi satu-satunya yang
Di Jawa Barat ditaklukkan Pajajaran. Pajajaran. Itu nggak bisa ditaklukkan guys. Nice. Iya sama Majapahit, bahkan sama Majapahit ya gitu. Yang terkenal dengan siapa? Gajah Mada. Gajah Mada dengan Patihnya kan. sumpah palapanya itu. Iya. Nah, Apa sumpah palapanya isinya? Patihnya emang Gajah Mada San. Patihnya Gajah Mada. Oh. Iya. Iya, terus Iya. Lu soalnya bahaya nih asal ngomong nih. gue nggak salah ngomong. Pelajaran sejarah Gue soalnya. masih tahu coy. Oke, boleh. Basic Lagi ini aja. umum. Itu kan. Berarti lah kan politik. Hmm. Kebetulan kalau nggak salah yang ceritanya itu si Dyah Pitalukanya itu dengan Sheikh Emruk itu Sheikh Emruk tuh menjemput dan ingin membawa Dyah Pitaloka ke Majapahit. Iya. Oke. Emang. Ya kan? Ke Majapahit. Udah bersama pasukan Pajajarannya. Disitulah terjadi. Dulu saya pernah ngobrol lah mungkin ya San ya. Di Rancaikek waktu itu. Iya. Terjadi miskom dulu tuh. Ternyata itu bukan miskom. Tapi Adanya kambing hitam ternyata di situ. Tutur dosen saya Pak Unang ilmu baru lagi aja. Nah, saya pun ilmu Hitam baru. Gimana? Siap. Kambing hitam gimana? Gimana maksudnya kambing hitam? Saya kurang tahu ya di kambing hitamnya gimana, ada dialog atau gimana gitu kan. Pokoknya itu di kambing hitam kan lah si si Majapahitnya ini. Oke. Gajah Mada ini nggak tahu akibat kambing hitam itu nggak tahu salah sangka atau gimana. Ujung-ujungnya kan jadinya diserang pasukan Pajajaran yang padahal yang ingin mengantarkan Putri Dyah Pitaloka itu ke Majapahit. Iya. Jadi malah diserang. Makanya di situ Dyah Pitaloka itu menggambarkan apa ya? Mungkin ada nilai feminisme di situ ya. Jadi salah satu tokoh dulu lah yang yang menggambarkan feminisme Jauh gitu kan. sebelum Cut Nyadin ya kan. Betul. Nah, sampai yang peristiwa yang mungkin kita kenal itu tuh Dyah Pitaloka saat di situ hampir semuanya kita bilang habis lah di situ kan. Rata di sisa tersisa Dyah Pitaloka. Rata ya guys ya. Bener kan? WO. Bener kan? Iya. Iya, WO. WO deh, WO iya deh. WO deh, WO anjing. Terus. Kan sisa satu enggak WO dong. Tinggal N nih. Nah, Sisa ini inner turret. Nah, sisa Dyah Pitaloka yaitu Dyah Pitaloka itu ngomong lupa saya dialognya pokoknya saat suaminya mati dia pun ingin ikut meninggal gitu kan. Daripada tibatan kapati-pati kajen kene orang bela lemah cai atau naon gitu. Lupa. Puisinya coy. Nah, itu tibatan kapati-pati lupa takutnya salah ini. Kalau nggak salah itu pun bisa dibenarkan juga mungkin sama teman-teman pemirsa. Tibatan kapati-pati kajen kene bela lemah cai. Jadi saat di situ suaminya meninggal, dia daripada hidup tanpa suami sengsara atau gimana gitu kan. Mending dia meninggal dalam wujud itu pun ngebela lemah cai pun Membela tanah air juga. membela tanah airnya juga, Membela kerajaannya juga agar ya itu tuh dia nggak disisakan atau gimana gitu kan. Takutnya Pajajaran dianggap remeh karena disisakan gitu kan. Nah akhirnya dia ikut mengambil tusuk kondeknya, ditusuklah ke jantungnya. Itu wah peristiwa yang ini banget. Emang sih peristiwa perang Bubat itu emang merinding sih kalau lu baca bener. Iya kan? Emang merinding. Merinding coy. Kisah cinta tuh ya. Dari dulu emang semenakutkan Obito. itu. Obito terjadi di Obito. Tusuk lagi ditusuk sama lari ini. Anjir, jangan-jangan terinspirasi dari perang Bubat. Lu jangan kayak gitu, Cil. Lu jangan gitu. Lu jangan gitu, Cil. Jangan gitu. Enggak, gua Jangan- jadi Maitogai. Anjir. Serius lu? Kalau kepepet buka gerbang 8 dong. Anjir, Hachimon Kondo. Cimon. Best taijutsu in Shippuden. Jelas. Madara pun mengakui. Iya. Nah, Lah lanjut kayak gitu guys. Hmm. Terjadi perangnya karena cinta gitu kan. Itu pun bukan putih. Berarti sebenarnya dua-duanya sudah saling cinta ya, tapi karena biasanya kan kalau politik itu tuh orang-orang itulah Iya. penasihat biasanya gitu-gitu kan. Makanya suka terjadi kambing hitam gila. tersebut. Iya, ada yang kambing hitam. Nah, kayak gitu. Dari dulu emang sudah semengerikan itu cinta ya. Emang Last question deh, last question. Last question. Apa nih? Gue belum kepikiran apa-apa soalnya. Last question. wah, udah Sebagai- last question aja. nih. Sebagai Udah ending selesai yang sini. bagus gitu.
Jadi untuk adik-adik nih ya, yang Ya. masih bingung mencari jurusan, worth it gak untuk mengeksplor jurusan sastra Sunda ini? Untuk adik-adik terutama misalnya di daerah masing-masing ya, Hmm. entah di Sumatera, entah di mana, di Iya. seluruh Indonesia. Berarti di setiap daerah ada sastra Ada sastra daerahnya, ada Harusnya sastra ada daerah. kan ya? Iya, iya. Iya, iya. Kayak di Padang ada Sasar Minang gitu kan. Oh, Jadi keren. Sasmin. Iya, di daerah Medan ada Sasar Batak kayak gitu. Ada mau sukunya masing-masing gitu, ini suku masing-masing. Oke. Nah, Untuk adik-adik, adik-adik jangan takut untuk masuk misalnya ya milih sastra daerah. Karena itu itu tuh merupakan sebuah kehebatan juga untuk adik-adik. Iya, Betul. Sebagai pemuda yang berani melestarikan betul. budaya, sastra dan juga bahasa daerah adik-adik. Nice. Nah, Jika bukan kita, lantas siapa lagi? lantas siapa Karena lagi? tidak ada ilmu yang mubazir. Betul, semua bisa terpakai, cuy. Betul. Tergantung kita mengaplikasikannya untuk apa. Betul. Dan bisa saya simpulkan juga kalau jurusan sastra ini tidak melulu membahas tentang bahasa, Tentang tapi tulis menulis. sejarah semua dibahas. Iya, betul. Dan sebagai anak sastra sering ditanya gini nggak sama orang-orang? Kan lu anak sastra nih, kata-kata hari ini dong. Kata hari Coba. ini. Aduh, ngedadak. Aduh. Udah, si Atuy dulu, si Atuy. Atuy dulu. Perasaan nggak ada di briefing. Emang kita mah gitu. Jadi mulai sekarang kita sepakati bahwa ini Atuy. Ini Atuy. Ini Atuy. Oke, sampai jumpa di anime lain. Di jurusan lainnya juga. Bye bye. Bye bye. Bye. Thank you. Dreams. Stream.